SPPUK bisa sering disampaikan ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perlindungan pembelaan. Tentu ini sudah kita laksanakan dan saya berikan apresiasi ya kepada SP Binturung ya, sudah banyak menangani masalah kasus semua SP lah. Ya, alhamdulillah kita bisa melindungi anggota kita bela ya. Walaupun itu salah, bukan kesalahannya yang kita bela, tetapi paling tidak manusianya. Kalau yang tadinya mungkin mau pelanggaran berat, kita bisa ringankan. Itu yang perlu kita. Jangan sampai misalnya sudah salah tapi kita biarin. SP sudah memang harus punya tanggung jawab untuk bisa mendampingi. Ya, mendampingi dalam hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kemudian peningkatan SDM yang sudah kita laksanakan. Ini nanti sebentar yang pernah ikut itu bisa berbagi. Nanti kita kasih waktu mungkin 15 menit atau 20 menit. Poin-poinnya saja. Dan itu materi sudah saya share ya di grup, ada yang saya share di grup, tinggal dibaca. Ya, tinggal dibaca. Kalau kita mau sampaikan hari ini nggak cukup waktu. Jadi kita ambil poin-poinnya, silakan nanti disampaikan. Kemudian PKB dan LKS. PKB Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita tanda tangan kemarin ya. Dan LKS bipartit ini sudah terbentuk ya, tinggal kemarin Bapak Ibu sudah saya komunikasi dengan Pak Hairem, kemarin saya telepon bahwa kapan kita adakan pertemuan untuk membentuk pengurus, ketua, sekretaris, bendara, dan anggota. Jadi informasi itu karena beliau lagi sibuk, kita akan dijadwalkan secepatnya Pak Arif itu sesegera kita akan nanti bentuk ketuanya, kemudian kita daftarkan ke Disnaker. Nah, itu informasi berkaitan LKS bipartit. Nah, karena ada beberapa poin di PKB kita yang tidak sempat kita bahas, ya, dan dibawa ke LKS bipartit. Nah, LKS bipartit ini Bapak Ibu sekalian ini wadah tempat konsultasi komunikasi. Sebenarnya tidak bisa mengambil keputusan di situ, tapi dia bisa mengeluarkan satu memo. Jadi dia konsultasi, membangun hubungan kerjasama, yang ada keluhan di situ disampaikan melalui forum LKS bipartit. Tapi bisa mengeluarkan memo. Nah, memo lah di situ bisa kita berperan aktif. Kalaupun misalnya tidak, kita harus bawa di proses bipartit melalui bipartit, perundingan bipartit. Antara LKS bipartit beda dengan perundingan bipartit. Kalau perundingan bipartit berarti ada masalah yang harus memang diputuskan, yang itu berkekuatan hukum, gitu ya. Kalau LKS bipartit tidak, dia hanya sifatnya rekomendasi. Ya, kita rekomendasikan ke perusahaan, kalau iya, kalau enggak, namanya rekomendasi. Itu bedanya. Makanya ke depan itu ya, ini masukan bagi kita semua. Nanti ke depan jangan kita masukkan di LKS bipartit. Lebih baik kita habis-habisan pada saat proses pembahasan PKB daripada kita bahas di LKS bipartit. Karena lemah di LKS bipartit. Kecuali kita bawa di proses perundingan. Ya, proses perundingan berarti harus ada berita acara dan ada keputusan. Kalau tidak, dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Itu kalau rekomendasi nggak bisa kita bawa ke sana. Nah, itu bedanya. Kayaknya ke depan nanti kita seperti itu arahnya. Kemudian program selanjutnya ekonomi dan kesejahteraan. Nah, terutama kita berbicara kita punya organisasi. Nggak bisa jalan Bapak Ibu sekalian kalau organisasi kita nggak ada ekonominya, iurannya. Ya. Oleh karena itu kita harus buatkan ekonomi kita. Kalau organisasi ini bisa membuat program ya sesuai apa yang saya rencanakan tadi. Nah, karena kalau kita misalnya mau ikuti kegiatan-kegiatan di luar sana susah karena kita sibuk. Oleh karena itu kebijakan federasi nanti ke depan itu kita akan adakan sendiri. Nah, saya minta kepada para pengurus SPPUK iurannya, iuran SP supaya ditentukan dan bisa dibantu untuk federasi karena nanti federasi akan membuat suatu kegiatan. Dan selanjutnya kita akan membangun solidaritas kita, solidaritas pekerjaan. Ini yang program kerja yang memang selalu kita harus sampaikan kepada teman-teman. Dan pemberdayaan pekerja perempuan. Nah, ini sekarang ini kita masukkan program, maka setiap kegiatan ada undangan di luar, maka harus ada keterwakilan dari perempuan, harus ikut. Termasuk nanti pada saat pembahasan PKB harus ada keterwakilan dari perempuan. Nah, karena di pembahasan PKB itu juga membahas masa gender. Nah, supaya kalau ikut perempuan juga itu suasananya lain daripada laki-laki semua. Nah, itu ya nanti
Jadi nanti PKB mohon kepada SPPUK kalau bisa juga saya usulkan kita adakan satu gender khusus untuk federasi. Jadi federasi nanti masing-masing SPPUK menunjuk gender yang dari masing-masing SPPUK yang duduk nanti di gender federasi. Jadi nanti akan ada gender pengurus gender untuk tingkat federasi. Jadi khusus untuk perempuan ini nanti akan dilaksanakan oleh tingkat federasi. Kalau sepakat nanti kita akan bentuk. Dan terakhir yang berkaitan dengan politik sosial dan budaya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya sosial dan budaya, kemudian politik. Hari ini ketika berbicara masalah permasalahan ketenagakerjaan, masalah perburuhan, siapa yang berjuang hari ini? Adalah serikat buruh yang turun ke jalan. Tapi tidak cukup Bapak Ibu sekalian kalau kita hanya berteriak di jalan. Kalau tidak ada kita punya orang-orang yang ada duduk di parlemen. Si Robi cuma sendiri, nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita harus bantu. Kita harus juga masuk, mengambil kesempatan untuk masuk di parlemen. Siapa kita? Adalah teman-teman kita yang dari buruh. Kita harus melalui wadah ini. Sebab kalau enggak, kita berteriak pun ya bolak-balik tidak akan didengar tanpa ada orang-orang kita di parlemen. Oleh karena itu, pekerja sekarang harus bersatu untuk bagaimana kita mengirim orang-orang kita untuk duduk di DPR kabupaten, provinsi maupun pusat. Oleh karena itu, saya melalui kesempatan ini politik tetap kita mengambil bagian. Kemudian kita sosial itu teman-teman, alhamdulillah saya lihat itu banyak yang sumbangan-sumbangan. Itu memang federasi ataupun SP harus seperti itu ketika ada bencana atau apa itu harus yang sifatnya sosial. Ya. Jadi itu sekitar singkat ya untuk program kerja yang sudah kita pernah dari sebelumnya dan ini kita lagi evaluasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi sesuai dengan kesepakatan antara federasi dengan TWRC berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita ada sekitar 7 sudah ada diadakan kegiatan TWRC, yaitu pertama digital organisasi, informasi dan publikasi yang sudah pernah ikut dulu. Itu nanti kita akan bentuk satu koordinator di situ. Jadi nanti ada ada kegiatan lanjutan. Dan yang masalah menangani digital organisasi, informasi dan publikasi adalah sekretaris. Jadi saya minta nanti semua sekretaris yang ada di SPPUK maupun federasi itu adalah tugasnya berkaitan dengan digital organisasi, informasi dan publikasi. Jadi dia nanti yang mempublikasikan. Karena kita sekarang ini kelemahan kita publikasi yang kurang. Orang bisa besar karena dengan publikasi ya di media sosial. Nanti ini ada Pak Sadim dan sebentar nanti menyampaikan. Kemudian teknik negosiasi perundingan. Ini nanti juga akan ada koordinatornya. Jadi sehingga nanti pada saat ada undangan seperti ini, nanti dia yang menunjuk siapa. Supaya kita tidak sering di grup itu ya. Jadi harus ada yang menangani. Kemudian advokasi rantai pasok. Nanti juga akan berbagi. Jadi ada nanti kelanjutannya. Yang menangani masalah ini dia sebagai koordinatornya. Kemudian kebijakan ramah keluarga di lingkungan kerja ini juga ada. Dan yang terakhir kemarin peran paralegal. Nah, paralegal ini kemarin kita sudah tunjuk. Ya, itu sifatnya sementara. Nanti sebentar disampaikan ya, ada Pak Sukarsi mengenai paralegal ini ibaratnya seperti Pak, sebagai pengacara. Jadi ketika ada permasalahan industrial, maka dia berhak mendampingi dan berhak menjadi pengacaranya buruh. Itu ya. Beda dengan yang pengacara yang sarjana hukum. Itu memang harus ada sertifikat. Kalau kita cukup hanya dengan SK yang sudah dikeluarkan oleh Disnaker, itu sudah bisa menjadi pegangan kita untuk bisa menjadi pengacara, paling tidak pengacara diri sendiri, pengacara untuk karyawan anggotanya itu bisa. Karena kalau kita menyewa pengacara itu berapa biayanya? Kita tidak mampu. Kita hanya hitungan jalan aja, biaya jalan habis kita. Tapi kalau kita sendiri, dari kita sendiri itu minimal biaya kita nggak terlalu banyak mengeluarkan ketika ada permasalahan. Karena repot sekarang Bapak Ibu, ada permasalahan kabupaten nggak bertanggung jawab, nggak ada
nggak memperdulikan dengan ketika ada masalah, karena kita pengadilan umum Islam langsung ke provinsi, bukan lagi di Kabupaten Kota Baru. Kabupaten Kota Baru hanya mediator. Nah, kalau dulu bisa kita lewat pengadilan hubungan istilah bisa lewat Kota Baru. Nah, sehingga ke depan itu sudah langsung ke provinsi. Nanti dari Pak Sukarsi nanti menyampaikan ada 3 undang-undang ya, antara perbedaan antara masa Orde Baru dengan masa era reformasi itu bisa dipaparkan sebentar. Itu yang lebih penting mungkin supaya dipahami teman-teman. Jalurnya kita mengajukan hubungan industrial seperti apa? Itu ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan program-program kerja kita ke depan. Harapannya pertemuan hari ini bisa tersampaikan apa yang sudah menjadi hajat kita, dan terutama yang sudah pernah ikut pelatihan supaya bisa berbagi ilmunya, dan materi-materi sudah kami share, silakan dibaca. Saya kira itu. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.